Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saudara berada saat ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saudara bahwa setiap apa yang kita ucapkan dan saudara terima dengan iman, itu akan terjadi. Ya, percayalah bahwa Dia Tuhan kita, Tuhan yang maha hadir, Elohim yang maha kuasa, ada bersama dengan saudara, bersama saya, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ketika seorang perwira datang kepada Yesus, dia minta untuk hambanya disembuhkan. Perwira ini baik hati, murah hati. Dia peduli dengan hambanya. Dia hanya ngomong kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidak usah datang kepada dia, jangan datang ke rumah saya. Cukup ucapkan saja sepatah kata. Saya percaya dia akan sembuh. Imannya luar biasa, saudara. Dia sangat punya keyakinan yang begitu tinggi. Dan terjadilah, Yesus hanya mengucapkan sepatah kata dan hambanya sembuh. Di situ saya melihat bahwa perwira ini peduli dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dia ada kepedulian. Sampai dia datang kepada Yesus, dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Saudara, Dia adalah Tuhan yang sama, yang kita sembah. Dia sanggup memulihkan saudara dimanapun saat ini berada. Kalau saudara percaya itu akan terjadi. Dan itu jelas kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya melihat sebuah postingan, sebuah video kesaksian seorang yang dahulu tidak percaya Kristus. Dulu hanya menganggap Tuhan kita sebagai manusia biasa, saudara. Tetapi akhirnya dia percaya apa yang terjadi. Dia mengungkapkan bahwa setelah dia percaya Yesus, kok tiba-tiba keluarganya membencoy dia, saudara. Bahkan katanya keluarganya, dia mengungkapkan bahwa keluarganya bisa saudara ya. Ini mengerikan, Dan saya percaya bahwa orang ini merasakan perubahan yang terjadi. Dan dia juga, menurut saya, tidak pernah berpikir untuk dia bisa percaya Yesus, karena dia juga dahulu adalah orang yang sama membencoy tentang iman Kristen. Saya kadang-kadang heran ya, saudaraku. Kita ini tiba-tiba saja ada orang yang membencoy kita. Saya benar-benar heran loh. Padahal kita ini sesama manusia, saudara. Dan ketika orang itu bertobat datang kepada Yesus, ada perubahan. Ada banyak kesaksian. Tetapi orang-orang yang ditinggalkan itu tidak terima, saudara. Bahkan kata saudara kita yang berkesaksian ini, bisa yang tadi saya bilang, saudara. Ini kan mengerikan sekali. Saudara bisa dengarkan sendiri kesaksiannya. Ini khusus untuk menguatkan saudara seiman. Tujuannya apa? Supaya saudara tetap percaya kepada Yesus. Bahwa orang yang tidak percaya Yesus saja bisa percaya kepada Yesus, walaupun diancoy untuk saudara. Dia berkata bahwa dia tetap percaya dan tidak merasa takut karena ada perlindungan dalam hidup. Percayalah bahwa orang yang percaya kepada Yesus ada perlindungan. Wow, saudaraku, mengerikan. Ada orang-orang yang tiba-tiba saja bisa ingin orang lain ketika percaya Yesus, saudara. Saya bingung, benar-benar bingung. Bukankah kita senang ketika orang itu terjadi perubahan dalam hidupnya? Ini perlu saudara renungkan, khususnya saudara seiman. Saya menginginkan saudara tetap kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi memang Yesus sudah mengungkapkan sebelumnya bahwa kamu akan dibencoy karena namaku. Itu kata Yesus. Kita harus tetap setia. Saudaraku, langsung dengar kesaksiannya.
untuk menguatkan dan membangun iman saudara sekalian. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kami masuk Kristen tidak dibayar. Saya ulangi lagi. Kami masuk Kristen tidak dibayar dan tidak diiming-imingi oleh hal-hal yang fana, hal-hal yang duniawi. Kami masuk Kristen karena kesadaran kami akan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang percaya padanya bisa beroleh keselamatan, bukan kebinasaan, saudara. Itulah yang menyebabkan kami hari ini masuk ke Kristen. Sedangkan kami apakah dibayar? Puji Tuhan. Saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersaksi 1000 pun tidak ada orang yang membayar saya sampai hari ini. Saya memulai kehidupan saya dengan bekerja. Siang dan malam saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya. Tidak ada 1000 pun saya mendapatkan bayaran dari pendeta manapun. Dan sampai hari ini saya bukan seorang pendeta. Tetapi beda halnya ketika ada orang yang hari ini menjadi mualaf. Mereka tidak dibayar, tetapi mereka mendapatkan banyak sekali bantuan, banyak sekali bantuannya. Jadi jangan membohongi diri saudara sendiri. Coba buka-bukaan data, bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk saudara semua. Biarlah kiranya semua hal yang saya bicarakan boleh saudara bantah dengan data-data yang saudara punya juga. Dan beberapa waktu belakangan ini saya mendapatkan banyak sekali yang masuk dari keluarga saya. Salah satu ancaman beliau berkata seperti ini. Menyobrak hak kamu lagi, kamu wajib stop ke dalam agama Islam bagingan, kamu saudara keluarga mandum. Jadi inti dari pesan itu menyatakan bahwasanya